Selamat datang kawan-kawan di channel Joglo Dev kembali. Melanjutkan pembuatan aplikasi RESTful API. Nah, sebelumnya kita berhasil membuat sebuah migration di sini. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini sebelumnya kita hanya mengisikan, kalau tidak salah, hanya ini saja ya. Jadi name dan address. Nah, selanjutnya silakan teman-teman tambahkan saja email dan born date seperti itu. Kemudian untuk sintaknya, jika teman-teman menggunakan PostgreSQL, silakan sesuaikan dengan sintaknya. Jikalau di sini kita menggunakan auto increment, nah kalau di Postgres kalau tidak salah kita bisa menggunakan serial seperti ini. Nah, itu sesuaikan saja. Kemudian di sini born date-nya juga saya akan gunakan di sini timestamp, dan silakan sesuaikan juga jikalau berbeda di PostgreSQL seperti itu. Dan selanjutnya saya akan jelaskan terkait tentang ketika kita membuat sebuah file migration. Contohnya ini saya akan kopikan, kemudian kita bisa pastekan di sini ya. Di bagian sini. Nah, dimana sebelumnya akan saya ganti terlebih dahulu ini jadi books seperti itu, dan saya akan sesuaikan di sini itu database. Nah, teman-teman perhatikan ya di sini. Nah, di bagian ini, di bagian file migration yang sebelumnya kita buat, kita melakukan eksekusi file migrationnya seperti ini untuk membuat file migration. Jikalau kita tekan ya di sini, tekan enter, maka teman-teman bisa lihat dia akan membuat dua buah file migration untuk up dan down, di mana di sini diawali dengan nilai yang sekuensial seperti itu. Nah, jikalau teman-teman tidak menggunakan nilai yang sekuensial, teman-teman bisa dapatkan hasilnya nanti seperti ini. Ini akan saya hapuskan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita hapuskan saja. Nah, di bagian sini kita hapuskan yang ini ya. Silakan dihapuskan saja untuk bagian situnya. Oke, saya akan bersihkan terlebih dahulu. Seperti ini, bagian flag sequence itu dihapuskan. Nanti kita akan dibuatkan hasil yang seperti ini menggunakan timestamp. Jadi diawali dengan tahun, kemudian bulan, dan selanjutnya adalah tanggal dan nilai jam. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman gunakan yang mana, dan pastikan teman-teman selalu konsisten ketika melakukan pembuatannya seperti itu. Nah, sebelumnya karena kita menggunakan yang seperti ini dan saya ingin menggantinya dengan nilai yang seperti ini, maka saya akan buat ini, akan saya hapuskan terlebih dahulu. Kemudian saya akan buat ulang untuk user stable. Jadi di sini saya akan ganti dengan user stable seperti ini. Dan selanjutnya saya akan pindahkan nilai semua yang ada di sini ke dalam file yang di sini, dan begitu juga yang ada di sini. Saya akan pindahkan ke sini dan sisanya akan saya hapuskan yang di sini. Oke, sudah. Dan oke, mungkin seperti itu untuk migrationnya. Dan selanjutnya kita akan membuat apa ya namanya? Kita akan mengkonekkan nilai, bukan nilai. Kita akan mengkoneksikan ya tabel users ini dengan sebuah model. Bukan mengkonekkan sih, tepatnya ketika kita melakukan sebuah handler atau controller di dalam controller, katakanlah user controller di sini. Ketika kita melakukan get all user, kita butuh memanggil sebuah data. Kita butuh mengambil sebuah data ya. Jadi kita akan seperti apa istilahnya? Merefleksikan atau membuat abstraksi nilai itu ke dalam sebuah struct. Nah,
Caranya seperti ini, kita buat model terlebih dahulu. Saya akan buat di sini models, kemudian di sini ada user.model.go. Kita buat di sini sebuah struct, jangan lupa nama package yang terlebih dahulu, kemudian buat type namanya adalah user, dan di sini kita bisa isikan struct dan mungkin ada ID, tipenya adalah integer, dan tag JSON adalah ID seperti ini. Kita save, kemudian kita buat name string, tagnya adalah JSON, dan di sini name. Oke, seperti itu. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini, ada name, address, email, and board date. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk address, kemudian tadi ada email dan board date. Address, name, address, email, dan board date. Oke, di sini address, kemudian born date, seperti ini. Born date-nya kita ubah, tipe datanya adalah time. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk import time-nya ya, untuk package time. Kemudian jika sudah, kita bisa pergi ke user controller handler. Nah, di sini kita bisa lihat get all user. Nah, sebelumnya kita melakukan validasi seperti ini, maka dari itu saya akan hilangkan untuk validasinya, atau kita bisa komen terlebih dahulu ya untuk ini. Kemudian di sini kita bisa ambilkan, kita buat sebuah seperti ini, users. Kita buat ke dalam variable users. Kemudian di sini kita bisa buat new. Kemudian kita panggil models user. Nah, jangan lupa untuk import modelsnya. Oke, belum terimportnya. Nah, ini sudah terimport. Dan di sini kita tambahkan slice karena kita ingin mengambil dalam bentuk array, jadi lebih dari satu data user. Jadi kita bisa multiple dalam bentuk array seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memanggil database-nya. Oke, di sini kita tambahkan di sini user ya, user seperti itu, atau data lah. Data, kemudian nilainya adalah users. Nah, selanjutnya kita bisa panggil database, kalau tidak salah ada di package database, kemudian db. Kita bisa lihat di bagian database ya, database, index database, db, betul. Kemudian kita bisa tulis di sini find, kemudian yang akan kita find adalah struct users. Seperti ini, jadi dia akan mencarikan kita nilai yang sesuai dengan users ini, atau kita bisa gunakan cara lain ya. Cara lainnya adalah kita bisa gunakan seperti ini, db find. Selain db find, kita tentukan tabelnya seperti ini, table. Nah, tabelnya apa? Tabelnya adalah users. Oke, di sini menggunakan titik 2 ya. Titik 2, tabelnya adalah users. Kemudian di sini kita bisa tambahkan find. Seperti ini, kemudian $users. Nah, kita bisa jalankan seperti ini harusnya, tapi sebelum itu kita lihat untuk find ini dia akan mengembalikan untuk table. Oke, find dia akan mengembalikan transaction from db. Kemudian di sini saya akan tambahkan error saja seperti ini supaya dia akan mengembalikan nilai error. Dan di sini kita bisa tampung error ke dalam satu buah variabel seperti ini. Kemudian kita bisa cek nilainya. If error tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah mungkin seperti ini. Nah, kemudian untuk status JSON-nya kita ganti menjadi mungkin katakanlah 500. Message-nya adalah mungkin kita bisa tuliskan internal server error. Oke, seperti ini cukup. Kemudian di sini kita tambahkan return. Oke, harusnya cukup ya. Selanjutnya kita bisa coba
Tapi sebelum itu kita bisa tambahkan nilainya ke database dulu. Di sini saya sudah mengisi nilai di database. Kita go Gingonic ya, bukan Gingonic. Go Gingonic. Di sini kita bisa isikan nilainya. Add row. Tambahkan saja nilainya di sini mungkin user 1. Kemudian emailnya adalah user@gmail.com. Addressnya adalah Semarang, katakan boundednya. Kita bisa isi nilainya adalah var string ya. Oke, di sini string. Harusnya oke, kita bisa hapuskan terlebih dahulu ya. Saya akan drop terlebih dahulu, delete. Kemudian kita bisa jalankan migrationnya. Untuk migrationnya tadi kita bisa buka, kita bisa lihat yang di sini ya. Nah, kita bisa jalankan yang ini, migration, jalankan error violate not null auto increment primary key. Timestamp ini tidak pakai 255. Oke, salah. Kita refresh, kita lihat di sini, kita delete terlebih dahulu, cancel. Oke, cancel. Kemudian kita kembali lagi, kita lakukan migrate lagi, berhasil. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Kemudian kita bisa importkan nilainya di sini, kita add row. Kita akan lihat di sini user 1, kemudian di sini user@gmail.com. Oke, kebalik ya, user@gmail.com. Di sini addressnya adalah mungkin Semarang. Kemudian di sini kita bisa isi nilai timestamp now. Oke, seperti ini. Saya save. Oke, di sini nilainya 0 ya. Timestamp now. Save. Oke, sudah terisi nilainya. Nah, selanjutnya kita bisa jalankan aplikasi kita di go run main.go. Kita jalankan dan sudah berjalan. Kita bisa uji menggunakan Postman di Gingonic.com ini. Saya akan uji dengan get data user, send message internal server error. Kita bisa lihat kenapa dia bisa error. Kita bisa lihat di sini. Select bintang from users. Oke, kita bisa lihat table users. Relation users doesn't exist. Oke. Kok ada relasinya ya? Kita lihat table users, find user. Harusnya tidak ada relasi ya. Name, address, email, bounded. Coba kita lihat untuk migrationnya. Integer not null, auto increment, primary key. Oke, relation users doesn't exist. Select bintang from users. Harusnya database-nya connected to database. Kita lihat terlebih dahulu untuk koneksi database-nya ya. dbconfig. Oke, di sini menggunakan Postgres. Oke, di sini harus saya ganti terlebih dahulu MySQL. Kemudian di sini 3306. DB usernya adalah root, DB passwordnya kosong. Kemudian go Gingonic nama databasenya. Di sini kita tambahkan go di depannya. Seperti ini, kita save. Kemudian di sini kita bisa matikan dan kita jalankan ulang. Oke, sudah berjalan. Kemudian saya tes kembali di Postman, send, dan datanya sudah muncul. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Oke, terlalu besar.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagaimana membuat create data ya. Jadi kita baru mengimplementasikan untuk yang create data. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan coba untuk mungkin kita akan tambahkan env variable ya. Kita akan buat env variable buat init ini. Jadi kita bisa, jika kita ingin menggunakan setup ini ya, data ini, jadi kita tidak akan mengubahnya di dbconfig ini, tapi melainkan nanti di file.env seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat mengikuti video-video di channel ini. Sampai jumpa di lain video. Thank you.